AS memerintahkan konsulat Tiongkok untuk ditutup, dan staf konsulat membakar dokumen rahasia. Dubes Tiongkok kehilangan kata-kata saat ditanyai tentang kamp konsentrasi Uighur. Dan selamat hari peringatan, membunuh orang-orang. Dan lebih banyak lagi dalam tajuk berita Tiongkok minggu ini. Kembali di Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Episode ini disponsori oleh Surfshark. Anda harus menggunakan VPN seperti Surfshark untuk melindungi diri saat online. Jadi, orang-orang tahu ada sesuatu yang terjadi saat sejumlah mobil pemadam kebakaran muncul di luar konsulat Tiongkok di Houston, Texas, minggu ini. Karena ini Texas, pikiran pertama saya, konsulat Tiongkok sedang barbeque di luar. Tapi ternyata jauh lebih tidak menarik. Staf konsulat membakar dokumen rahasia. Reports of someone burning classified documents at the Chinese consulate. A source tells us the consulate is being evicted by 4 p.m. this Friday. Neighbors called 911 saying they spotted someone burning those documents in the courtyard, but when Houston firefighters arrived, they were not allowed on the property. Jelasnya, pertanyaan yang membakar adalah, apa yang terjadi dengan penghancur kertas mereka? Tapi setelah dokumen dibakar, dikonfirmasi bahwa AS memerintahkan konsulat Tiongkok di Houston untuk ditutup. A State Department spokeswoman said China was asked to close the Houston consulate, quote, in order to protect American intellectual property and Americans' private information, but did not give specifics. Sepertinya kita tidak akan pernah tahu spesifiknya. Tidak secara resmi. Tapi, Senator Marco Rubio, Ketua Senat Komite Intelijen, berkata bahwa konsulat Tiongkok di Houston bukan fasilitas diplomatik sungguhan, tetapi pusat utama dari jaringan luas mata-mata dan operasi pengaruh Partai Komunis di Amerika Serikat. Pejabat penegak hukum AS juga menyusun dokumen penyelidikan terkait dengan konsulat Houston, yang meliputi upaya untuk mencuri penelitian, merekrut peneliti untuk mencuri penelitian, dan mencoba memaksa warga Tiongkok yang dianggap pemerintah Tiongkok sebagai buron yang dicari untuk kembali ke Tiongkok. Menurut David R. Stilwell, asisten Menlu untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, upaya pencurian ilmiah Tiongkok di AS telah dipercepat selama 6 bulan terakhir dan bisa dikaitkan dengan upaya mengembangkan vaksin untuk virus corona. Departemen Kehakiman AS juga telah menuduh peretas Tiongkok mencoba mencuri penelitian pada apa yang bisa menjadi obat virus corona. Anda tahu virus corona? Virus mematikan yang coba ditutup-tutupi oleh Partai Komunis Tiongkok. Alasan mengapa Anda di lockdown berbulan-bulan. Virus corona itulah mengapa saya menyebutnya virus PKT. Tapi tidak peduli apa alasan pemerintah AS menutup konsulat itu, Partai Komunis Tiongkok sangat marah. Beijing is threatening retaliation. A Chinese Foreign Ministry spokesperson called the request a political provocation. China strongly condemns such an outrageous and unjustified move which will sabotage China-U.S. relations. We urge the U.S. to immediately withdraw its erroneous decision, otherwise China will make a legitimate and necessary response. A source with direct knowledge of the matter said China was considering closing the U.S. consulate in Wuhan in turn. Oh tidak, konsulat AS di Wuhan, pusat wabah virus corona. Ya ampun, ini kerugian yang sangat besar. Terutama karena konsulat itu sudah ditutup dan para stafnya dievakuasi pada Januari. Bagaimanapun, hingga acara ini direkam, beberapa sumber melaporkan konsulat AS di Chengdu ditutup sebagai gantinya. Anda tahu, saya akan sedih kehilangan konsulat AS di Chengdu. Pada 2012, Wang Lichun, kepala polisi Chongqing, kabur ke konsulat AS di Chengdu. Dia tidak tinggal lama di konsulat, tapi kejadian itu mengekspos cerita gila tentang pembunuhan, korupsi, perampasan organ, dan kemungkinan perebutan kekuasaan, berakhir dengan jatuhnya beberapa pejabat PKT yang kuat. Cerita itu juga salah satu alasan saya memulai China Uncensored. Dan disinilah kita 8 tahun kemudian. Tapi bahkan tanpa konsulat mereka di Houston, Tiongkok masih punya 4 konsulat di San Francisco, Los Angeles, New York, dan Chicago. Juga kedutaan besar di DC.
Berbicara tentang konsulat Tiongkok, konsulat di San Francisco tampaknya menyembunyikan seorang ilmuwan buron yang terkait militer. Penuntut federal AS menuduh ilmuwan ini, Tang Juan, melakukan penipuan visa karena menyembunyikan hubungannya dengan Tentara Pembebasan Rakyat di aplikasi visanya. Tang bekerja sebagai peneliti di Universitas California, Davis. Tapi, sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa ia bekerja di sebuah universitas yang berkaitan dengan PLA di Tiongkok, dan ia dianggap sebagai personel militer yang aktif. Setelah dikunjungi FBI pada bulan Juni, Tang kabur ke konsulat Tiongkok di San Francisco. Anda tahu, saya mulai berpikir tentang apa yang terjadi di konsulat-konsulat ini. Tentu saja, penutupan konsulat Houston hanyalah sebagian dari tindakan pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada Partai Komunis Tiongkok. Atau, seperti yang dikatakan New York Times, sebuah selimut anti-Tiongkok untuk dipamerkan pada para pendukungnya. Wow, sepertinya seseorang berusaha keras untuk kembali ke Tiongkok. Tapi ya, usahanya agar terpilih lagi termasuk memasukkan dalam daftar hitam 11 perusahaan Tiongkok yang memakai tenaga kerja paksa Uighur. Atau yang melakukan analisis genetika yang dipakai untuk lebih jauh menekan Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Ini bahkan disebut perampasan organ halal, yang mana telah menghancurkan image stan makanan halal bagi saya. Terima kasih. Tapi tekanan AS ke Tiongkok tidak berhenti di sini. DPR memilih untuk melarang TikTok pada perangkat federal, terutama karena akun Bernie Sanders jadi semakin parah. Kita akan membahas lebih banyak lagi tajuk berita Tiongkok setelah ini. Kembali bersama saya. Dalam langkah yang pastinya membuat Partai Komunis Tiongkok marah, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang mengecam penganiayaan brutal partai pada Falun Gong. Falun Gong adalah latihan meditasi yang dulunya sangat populer di Tiongkok, sebelum otoritas mulai membunuhi orang karenanya. Dan akhir minggu ini menandai peringatan 21 tahun kampanye penganiayaan Partai Komunis. Selamat, Partai Komunis Tiongkok! Kamu bisa lolos dari membunuhi Falun Gong selama 21 tahun tanpa konsekuensi apapun. Mungkin nanti akan ada karma atau yang lain, tapi pastinya mereka akan harus menyeberangi jembatan, dan jembatan itu akan hancur ke sungai api. Kamu tidak boleh main-main dengan karma. Berbicara tentang Falun Gong, minggu ini, kelompok HAM The Lantos Foundation dan 21 Wilberforce mengecam New York Times atas diskriminasi religius pada Falun Gong. Itu karena artikel ini. Pada dasarnya, beberapa praktisi Falun Gong yang telah menjadi korban Partai Komunis Tiongkok mengembangkan suatu alat bernama Ultrasurf untuk melewati firewall internet Tiongkok. Mereka meminta pendanaan Deplu untuk Ultrasurf. Ultrasurf telah digunakan oleh jutaan orang untuk melewati Great Firewall Tiongkok dan melewati firewall internet di negara otoriter seperti Iran. Pernyataan bersama dari Lantos Foundation dan 21 Wilberforce berbunyi, dalam menjelaskan alat yang digunakan untuk menghindari firewall internet di negara-negara tertutup, reporter membuat tidak kurang dari 9 referensi tentang kepercayaan religius pribadi dua pengembangnya. Walaupun beberapa perusahaan teknologi, NGO, dan individual lain juga ditulis, tetapi tidak satupun kepercayaan religius mereka yang disinggung. Mereka menunjukkan bahwa jika New York Times menggunakan perlakuan yang sama untuk pengembang yang beragama Katolik, Muslim, atau Yahudi, pasti akan ada protes, dan memang seharusnya demikian. Peliputan New York Times pada Falun Gong tidak berbeda dan harus dikutuk secara adil. Memilih kepercayaan kecil dan dianiaya untuk dipojokkan tidak membuat artikel itu lebih disukai. Jadi, New York Times menulis artikel fanatik yang mengkritik Falun Gong karena dua orang yang berlatih Falun Gong mengembangkan alat yang mempromosikan kebebasan internet di Tiongkok. Seperti yang saya katakan, seseorang berusaha keras untuk kembali ke Tiongkok. Tapi AS tidak mau melawan Partai Komunis Tiongkok sendirian. Minggu ini, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pergi ke Inggris, di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Donald Trump Inggris. Pompeo berkata AS ingin membangun koalisi global melawan ancaman memalukan Tiongkok. Berbicara tentang ancaman memalukan, Dubes Tiongkok di Inggris mengalami saat-saat sulit menjawab pertanyaan tentang klip drone ini dari tahun lalu. Menunjukkan ratusan pria yang ditutup matanya dituntun dari kereta api dengan rompi bertuliskan Pusat Detensi Kashgar. Can you tell us what is happening here?
Kesunyian yang tidak nyaman ya. Dia tidak menyangka pertanyaan itu. Tapi akhirnya ia merespon. Xinjiang is regarded as the most beautiful place in Xinjiang. Jawaban sempurna. Tentunya sulit menjawab yang lain. Ambassador, that is not beautiful coverage. Orang Inggris cerewet. Bagaimana dengan perang opium? Belum cukupkah mereka mempermalukan Tiongkok? Wawancara itu jadi semakin buruk. When we see interviews like that, and we see people blindfolded and led off to trains to be taken to re-education camps, it reminds people in the West what was going on in Germany in the 1930s and 1940s. That's totally wrong. There's no such a concentration camp in Xinjiang. You know, there's a lot. Okay. There's a lot of fake. We are in a modern, we are in the information age. Sorry. You know, media, they make let me all remind you, kinds of Ambassador. fake accusation against China. Saya kasihan padanya. Oh tunggu, saya tidak kasihan. Berbicara tentang Xinjiang, NBA tidak lagi mengoperasikan pusat pelatihan basket di sana. NBA telah berada di Xinjiang sejak 2016, yang merupakan tahun yang sama Partai Komunis Tiongkok mulai mengubah seluruh daerah itu menjadi penjara raksasa. Tidak jelas mengapa NBA ada di Xinjiang awalnya. Mungkin karena mereka mendengar di sana indah. Dan kita ke Hong Kong, di mana sekali lagi polisi dan pemrotes bentrok. Pemrotes menandai tahun di mana terjadinya serangan brutal terhadap pemrotes oleh para pria berbaju putih. Polisi dikritik karena tidak merespon cepat saat itu. Tapi mereka merespon cukup cepat minggu ini. Aktivis Joshua Wong mengumumkan ia akan mencalonkan diri untuk legislatif Hong Kong. Partai Komunis Tiongkok akan sangat tidak senang jika ia menang. Tapi jangan khawatir, saya yakin mereka akan berusaha mendiskualifikasinya jika ia menang. Tapi ada sedikit berita baik untuk Hong Kong. Inggris mengakhiri perjanjian ekstradisinya dengan Hong Kong dan memberlakukan embargo senjata Tiongkok di kota itu. Ini berarti Inggris mengenali bahwa Hong Kong kini hanyalah salah satu kota daratan Tiongkok. Itulah mengapa saya merekomendasikan jika Anda di Hong Kong, Anda mungkin harus menggunakan VPN untuk melindungi diri saat online. Saya merekomendasikan Surfshark, bukan hanya karena episode ini disponsori Surfshark, tapi juga karena pemerintah Hong Kong dan Beijing kini bisa melihat apapun yang Anda lakukan, karena Anda ada di daratan Tiongkok sekarang. Tapi tentu saja, selain melindungi identitas diri, ada keuntungan lain memakai VPN. Anda bisa mengakses website yang hanya tersedia di negara lain. Contohnya, katakan setelah semua ini, Anda masih membutuhkan aksi dalam hidup dan ingin menyaksikan seluruh 9 musim film 24. Yah, Anda tidak bisa mengakses 24 di Netflix AS. Jadi, gunakan Surfshark untuk mengubah lokasi Anda ke Jerman, perbaharui, dan nikmati 9 hari penuh aksi Jack Bauer. Faktanya, ada banyak acara TV dan film yang hanya bisa Anda tonton jika memakai Netflix di negara lain dengan memakai VPN seperti Surfshark. Coba Surfshark sekarang dengan garansi 30 hari uang kembali. Dan Surfshark punya diskon spesial untuk fans China Uncensored. Kunjungi surfshark.com/China Uncensored dan gunakan kode Uncensored untuk mendapatkan diskon 85% pada paket 2 tahun dan 3 bulan gratis. Klik tautannya di bawah. Sekali lagi saya Chris Chapo, sampai jumpa.